Tidak tahu, apalagi yang di Jakarta, Tuban itu bagaimana, nggak tahu. Yang tahu ya orang Tuban. Pemerintah daerah ini kepanjangan tangan pemerintah pusat. Nah, di kabupaten juga gitu, di desa. Pemerintahan desa itu kepanjangan tangan pemerintah daerah. Banyak itu. Di kanan kiri saya itu yang mengeluh, yang itu sawahnya luas, itu punya sawah, punya ladang, rumahnya bagus kok dapat. Yang saya nggak punya ladang, nggak punya sawah, hanya buruh tani aja kok nggak dapat loh. Banyak keluhan itu. Padahal hidup di desa itu ya malah apa ya, ada tetangga punya hajatan ya ingin mendekat nih, budaya di desa itu. Kalau di kota belum tentu. Kalau dalam ajaran ilmu Jawa seperti orang yang istilahnya hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah seperti BLT itu kan sepertinya kan kurang tepat. Mungkin ya, tidak tepat. Ada versi di keilmuan Jawa, mungkin meskipun secara ekonomi kita itu tidak kaya atau biasa-biasa saja, bagaimana seharusnya kita berlaku, bersikap itu kan bagaimana kalau menurut versi Jawa, seperti orang yang nggak punya itu kan harusnya ada sendiri lakunya sendiri, bagaimana sikapnya. Ya, memang benar. Kita ini hidup dalam berbangsa dan bernegara. Di situ sudah ada yang dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, iya. Yang dinamakan kemanusiaan yang adil dan beradab itu yang bagaimana? Apa harus pemerintah memberikan santunan tiap 3 bulan sekali? Itu bagi orang Jawa sebetulnya tidak mendidik yang positif itu. Mendidik menjadi orang yang lumuh. Biar apa kerjanya. Tapi kalau pemerintah kita tahu bahwa itu orang benar-benar orang yang kehidupannya susah berat, ini baru dibantu. Jadi pemerintah nggak usah sebetulnya buat program 3 bulan sekali, walah ini malah manja nanti ya. Pertama ya bisa manja, keduanya bisa dipakai penyalahgunaan dan aparat-aparat yang berpihak, yang diberi paling yang disenangi, atau sanak familinya sendiri, yang bukan sanak familinya sendiri, yang tidak disenangi, walaupun melarat ya nggak akan dikasih. Jadi bagi saya nggak cocok. Jadi itu mendidik menjadi orang keset, malas kerja. Untuk sesi terakhir ini saya mau tanya pengharapannya Mbah Harjo untuk tahun depan itu Indonesia seperti apa? Terus mungkin pengharapan bagi para penghayat kepercayaan untuk tahun 2025 itu seperti apa? Saya monggo. Gini, yang saya harapkan, kita pasti punya harapan yang lebih maju daripada sekarang. Makanya kita melangkah kira-kira biar selangkah lebih maju daripada sekarang. Harapan saya, harapan kita, khususnya orang penghayat se-Indonesia, ini pemerintah harus tegas, harus peduli pada orang penghayat. Paling tidak itu diajak bicara lah, diajak bicara apa keluhannya orang penghayat, khususnya bagi orang penghayat. Padahal orang penghayat itu ibarat pohon itu akar, ibarat rumah itu pondasi.
negara ini nggak ada orang penghayat sudah hancur. Ayo, kalau nggak percaya, Indonesia tidak ada orang penghayat, hancur sudah. Makanya menjadi orang penghayat jangan nebeng saja ya. Jangan nebeng, jangan ikut-ikutan, harus mengerti betul-betul apa ayat, apa penghayat, bagaimana, harus bagaimana. Sebagai orang penghayat harus berani, harus tahu kebenaran, nggak usah takut. Kalau takut jangan ikut. Penghayat ini modal utama untuk kejayaan negara. Jadi pondasi negara itu letaknya pada orang-orang penghayat. Masuk sekarang se-Indonesia ini lebih dari 193 penghayat. Nah ini perlu ada yang dijak ngobrol lah, paling tidak ini diajak bicara lah. Selama ini belum pernah pemerintah ngajak bicara orang penghayat ini. Nah, yang diajak bicara, yang diberi kesempatan ini, semua orang agama diberi kesempatan, diberi tempat, difasilitasi, dibantu. Nah, orang penghayat ini mau mendirikan sanggar saja rewel. Masa orang mau bertuhan ini aja disuruh izin. Nah, ini negara apa ini? Orang bertuhan disuruh izin, disuruh macam-macam. Ya, ini peraturan pemerintahan. Bagi orang penghayat sudah diikuti, ya harus gini-gini, silahkan. Tapi ya dekatilah orang-orang penghayat ini, diajak bicara untuk apa? Keutuhan negara dan bangsa ini. Nah, orang penghayat ini kan orang pribumi. Agama itu kan pendatang. Di Indonesia itu ada 6 agama itu kan semua kan pendatang. Ya, pendatang ya dihormati, tapi ya lihat, tahu batas-batasnya. Malah sekarang ini orang penghayat, khususnya orang Jawa ini punya tahun. Orang Jawa sendiri, apalagi orang se-Indonesia, orang Jawa ini hidup di Jawa tidak ngerti tahun Jawa ini. Aneh tapi nyata ini. Nah, padahal tahun Jawa ini sudah dinubuatkan tahun Nusantara. Semestinya tahu. Itu kalau ada kalender saya teliti. Tanggal ini, bulan ini kenaikan Isa Al-Masih, ini wafatnya Yesus, Isra Mi'raj, Maulud Nabi, ada peringatan hari tahun baru Nyepi, tahun baru Saka. Itu kan agama semua itu yang dicatat di kalender itu. Nggak pernah ada. Berarti bangsa ini nggak tahu, punya tahun sendiri. Lah yang saya harapkan, saya pribadi, ya atas nama kita sebagai orang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya pemerintah tahu lah. Maju dan mundurnya negara dan bangsa ini tinggal di tangan pemerintah. Kalau selama ini gini-gini terus ya nggak ada kemajuan, kemungkinan malah bisa mundur. Kita sebagai bangsa ini hanya dibuat mainan orang asing ini. Kalau miliknya orang Indonesia nggak ada harganya. Ya contohnya ini orang-orang Indonesia sendirian nggak tahu, taunya sendiri ada nggak tahu kok. Pada sekarang ini malah orang penghayat ini dikucilkan dengan orang yang pakai pedoman agama.
Iya, iya. Makanya himbauan saya kepada pemerintah ya, Indonesia ini dasarnya Pancasila. Asal WNI harus berkepribadian Pancasila. Asal WNI, kalau WNA terserah. WNI tidak berkepribadian Pancasila ya. Contohnya ya, orang Indonesia di Indonesia yang dikembangkan budaya asing, silakan pindah di asing sana. Orang Indonesia hidup di Indonesia, besok mati ya dikubur di Indonesia. Tapi selama hidupnya yang diperjuangkan bahasa asing, budaya asing. Nah, ini bumerang ini, duri dalam daging. Padahal ini sudah banyak yang mengerti. Ya, tinggal kebijaksanaan pemerintah bagaimana. Yang kita harapkan di tahun-tahun yang akan datang, pemerintah harus tahu, harus mengerti, harus peduli dengan bangsa kita sendiri. Kalau yang diurusi budaya asing, terus budaya kita gimana? Jati diri penting. Ya, terima kasih untuk Mbak Harjo atas pedaran yang sudah disampaikan, dan mudah-mudahan nanti untuk tahun ke depan 2025 apa yang sudah diharapkan sama Mbak Harjo dan kita semua akan tercapai.